Tumbal pesugihan malam ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang tidak biasa. Sebuah kisah nyata yang penuh misteri. Kisah tentang keluarga yang hidup dalam kemewahan. Namun, menyimpan rahasia kelam di balik dinding rumah megah mereka. Kisah ini datang dari seorang perempuan muda bernama Alia yang pada usia 20 tahun pernah tinggal di rumah pamannya di kota Malang. Malam-malam yang ia lalui di rumah itu bukan hanya sekadar malam biasa, tapi malam-malam yang membuka tabir tentang harga dari sebuah kekayaan. Sebelum kita masuk ke inti cerita, izinkan saya membawa Anda untuk mengenal lebih jauh keluarga yang menjadi latar kisah ini. Ada Tante Rina, adik dari ayah Alia, yang menikah dengan seorang pria bernama Om Darman. Kehidupan mereka dulu sederhana, seringkali serba kekurangan. Bahkan pernah harus berpindah kontrakan karena tidak mampu membayar sewa. Namun, setelah kepergian anak pertama mereka, Nadira, yang meninggal dalam kecelakaan tragis, hidup mereka tiba-tiba berubah. Dari serba susah, kini menjadi serba berlimpah. Rumah mewah, mobil mahal, bisnis yang berkembang pesat, semua mereka miliki hanya dalam waktu singkat. Bersama mereka tinggal anak bungsu mereka, Rifki, seorang bocah lelaki yang masih duduk di bangku sekolah. Ada juga 3 orang asisten rumah tangga yang membantu mengurus segala kebutuhan di rumah besar itu. Om Darman sendiri sering bepergian keluar kota untuk urusan bisnis, sehingga sehari-hari Alia lebih sering bersama Tante Rina, Rifki, dan para asisten. Rumah itu besar, megah, 2 lantai, berdiri di atas tanah hampir 1 hektar. Ada kolam renang di belakang rumah, pepohonan besar yang menaungi halaman, lampu kristal yang menggantung di ruang makan. Bagi Alia, yang berasal dari keluarga sederhana di Jogja, tinggal di rumah itu seperti mimpi, seperti masuk ke dalam istana raja. Namun, di balik segala kemewahan yang memanjakan mata, ada satu ruangan yang sejak awal membuat Alia penasaran. Sebuah kamar di lantai 2, tepat di seberang kamarnya. Pintu kamar itu selalu tertutup rapat, terkunci, dan tidak seorang pun diperbolehkan masuk. Kamu jangan pernah buka kamar itu, Alia. Sejak saat itu, kamar tersebut Alia juluki sebagai kamar gelap, kamar misterius yang menyimpan rahasia. Malam pertama Alia di rumah itu masih biasa saja. Sampai sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena angin dingin menusuk tubuhnya. Pintu kamarnya terbuka setengah, padahal ia yakin menutupnya rapat sebelum tidur. Dari celah pintu, matanya menangkap bayangan hitam tinggi menjulang, berdiri kaku di ruang tengah lantai 2. Siapa itu?" bisiknya lirih. Tubuhnya gemetar. Bayangan itu hanya diam, lalu perlahan menghilang. Alia buru-buru menutup pintu, berusaha menenangkan diri dan memaksa untuk tidur kembali. Hari-hari berikutnya, keanehan itu terus berulang. Pintu kamar yang terbuka sendiri, langkah kaki di tangga, suara pintu berderit, sampai bayangan hitam raksasa yang sesekali melintas di depan pintu kamarnya. Alia berusaha mengabaikan semua itu, mencoba sibuk dengan kesehariannya, namun rasa takut terus menghantui. Suatu malam, rasa penasarannya memuncak ketika terdengar suara pintu berderit dari lantai atas. Dengan senter ponsel di tangan, Alia keluar kamar
dan mendapati pintu kamar misterius itu terbuka. Nafasnya tercekat, jantungnya berdegup kencang. Namun, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia melangkah pelan, mendorong pintu kamar itu hingga terbuka lebar. Apa yang dilihatnya malam itu membuat darahnya berdesir. Dinding kamar tertutup kain hitam dari atas ke bawah. Di sudut kiri, sebuah ranjang besar berkelambu penuh taburan bunga. Di atas meja, tergeletak benda-benda aneh seperti sesajen. Aroma wangi bunga bercampur bau amis menusuk hidungnya. Ya Tuhan, ruangan apa ini? Bisiknya. Suara nyaris tak terdengar. Dan tiba-tiba, suara geraman rendah terdengar dari sudut ruangan. Alia menoleh cepat, mengarahkan cahaya ponselnya ke arah suara. Di sanalah ia melihatnya. Sosok hitam tinggi besar. Kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Tubuhnya kurus menjulang. Matanya merah membara, menatap tajam ke arahnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam. Tapi tatapannya mampu membuat darah Alia terasa membeku. Dengan jeritan tertahan, Alia langsung berlari kembali ke kamarnya. Ia menutup pintu, bersandar sambil menangis ketakutan. Sepanjang malam, ia hanya bisa duduk di belakang pintu, mendengar suara pintu kamar gelap itu tertutup pelan dari luar. Sejak malam itu, ia yakin rumah besar yang ditempatinya bukan sekadar rumah mewah biasa. Ada sesuatu yang menuntut balasan di balik harta yang dimiliki Tante Rina dan Om Darman. Mimpi-mimpi buruk mulai menghantui Alia. Ia melihat sosok hitam itu menyeretnya, melemparnya ke jurang tak berdasar. Tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Hanya bisa menangis dalam diam. Berkali-kali ia terbangun dengan keringat dingin. Dada sesak, tangis tak terbendung. Hingga akhirnya Alia mulai menyadari kemewahan yang tiba-tiba dimiliki keluarganya bukanlah hasil kerja keras semata. Ada tumbal, ada nyawa yang telah dikorbankan. Dan sosok hitam itu adalah penjaga perjanjian gelap yang menagih janji. Sobat horor, itulah kisah Alia. Seorang gadis yang harus berhadapan dengan rahasia kelam keluarga pamannya. Sebuah cerita tentang tumbal pesugihan, tentang harga yang harus dibayar untuk harta dan kemewahan. Malam ini kita kembali diingatkan bahwa di balik setiap jalan pintas menuju kekayaan, selalu ada harga mahal yang menanti. Bahkan nyawa orang yang kita sayangi. Alia akhirnya diminta pulang oleh ibunya ketika ia menceritakan apa yang ia dialami via telepon pada ibunya dan tidak pernah menginap di rumah itu lagi. Subscribe channel Sanggamara 99 dan aktifkan loncengnya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada hidup dan ketenangan jiwa. Kekayaan yang didapat dari jalan pintas penuh dosa tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Justru hanya menghadirkan penderitaan, rasa takut, dan kutukan yang akan menjerat keluarga hingga generasi berikutnya.